saya sedikit mengunggulkan Real Madrid karena bukan secara taktik ya, bukan secara teknis, tapi bagaimana faktor non teknis yang sedang dialami Chelsea. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang hasil drawing Liga Champions babak 8 besar. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya teman-teman untuk like, comment, and subscribe channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video baru dari channel ini. Nah, seperti yang kita tahu kemarin ada drawing Liga Champions ya teman-teman, dan akhirnya mempertemukan tim-tim hebat, tim-tim besar, yaitu yang pertama hasil drawingnya Manchester City melawan Atletico Madrid, kemudian Chelsea melawan Real Madrid, Benfica melawan Liverpool, dan Villarreal melawan Bayern Munchen. Nah, sekaligus kemarin juga langsung diundi bagaimana babak semifinal akan mempertemukan yang mana ya. Nah, di semifinal 1 akan mempertemukan pemenang antara Manchester City melawan Atletico Madrid melawan pemenang dari Chelsea melawan Real Madrid. Sementara di semifinal 2 antara Benfica lawan Liverpool melawan pemenang Villarreal atau Bayern Munchen. Jadi ini sangat menarik teman-teman. Nah, kita bahas Manchester City melawan Atletico Madrid. Di atas kertas jelas Manchester City ini diunggulkan. Manchester City lebih berpeluang untuk lolos ke semifinal. Tapi jangan lupa Atletico Madrid meskipun di fase grup terseok-seok, di babak 16 besar mereka menyingkirkan MU ya teman-teman. Mereka mengalahkan MU di kandangnya sendiri. Mereka menyingkirkan MU. Jadi tidak bisa dianggap remeh. Apalagi sekarang Atletico Madrid sedang dalam tren menanjak ya. Setelah di awal musim, di pertengahan musim cukup terseok-seok, sekarang mulai mengalami kemenangan beruntun. Dan mereka juga kan terkenal dengan pertahanan yang solid dan disiplin, serangan baliknya yang mematikan. Nah, di musim ini mereka lebih menyerang, permainan mereka lebih variatif, mereka juga lebih menyerang, mereka lebih berbahaya ya dalam penyerangan. Jadi taktik Diego Simeone di musim ini tidak sepragmatis tahun-tahun sebelumnya kalau menurut saya. Sementara Man City tidak terlalu jauh berbeda ya dari tahun ke tahun. Mereka menguasai jalannya pertandingan. Mereka melakukan kombinasi 1-2 sentuhan, truk pasnya, end passingnya bagus. Mereka tidak memiliki striker murni nomor 9, goal getter, tapi mereka mengandalkan sisi sayap yang cepat ya. Mereka selalu mengandalkan false nine. Mereka juga mengandalkan sayap-sayap cepat seperti Riyad Mahrez, Raheem Sterling, juga bisa Phil Foden, bahkan Bernardo Silva. Jadi lini tengahnya sangat kuat ya Man City ini. Jadi saya sedikit mengunggulkan Manchester City, tapi kita tidak tahu siapa yang akan lolos ya teman-teman. Kemudian Chelsea melawan Real Madrid. Nah ini juga sama. Saya sedikit mengunggulkan Real Madrid karena bukan secara taktik ya, bukan secara teknis, tapi bagaimana faktor non teknis yang sedang dialami Chelsea. Sekarang kan seperti yang kita tahu teman-teman, bagaimana Roman Abramovich telah pergi dari Chelsea, dan bahkan ada kabar bahwa aset Chelsea ini akan dibekukan ya, sudah dibekukan. Mereka tidak mendapatkan income apapun teman-teman. Mereka tidak mendapatkan income dari penonton, merchandise, dan lain-lain. Bahkan mereka ada kabar bahwa sudah tidak memiliki lagi uang untuk transportasi laga away. Jadi bahkan Thomas Tuchel di media bilang bahwa ya jika tidak bisa menggunakan bis, maka saya sendiri yang menyetir gitu kan. Bahkan pemain seperti Kai Havertz juga bilang bahwa saya siap membiayai ongkos tim untuk laga away gitu kan. Jadi faktor-faktor non teknis ini menurut saya sedikit banyak akan berpengaruh, karena kan pemain itu tugasnya berlatih, bermain gitu kan, bukan mengurusi hal-hal non teknis. Tapi kan situasinya ya seperti ini gitu. Tapi saya salut dengan Chelsea, bagaimana para pemain ofisial dan pelatihnya tetap profesional. Mereka tidak berkomentar hal-hal di luar sepak bola. Mereka tetap fokus di pertandingan. Saya acungi jempol. Sementara pemain Real Madrid sekarang juga lagi naik-naiknya ya teman-teman. Karim Benzema yang semakin on fire, Vinicius Junior yang semakin matang, Luka Modric yang makin tua makin menjadi gitu teman-teman. Jadi Real Madrid ini cukup konsisten. Apalagi jika full tim ya teman-teman, jika pemain-pemain tadi bermain ya ini cukup berbahaya. Di La Liga juga mereka masih memimpin klasemen dengan jarak poin yang cukup jauh. Jadi secara Real Madrid lebih diunggulkan sedikit lah, tapi kita tidak pernah tahu ya teman-teman. Kemudian Benfica menghadapi Liverpool.
Nah, banyak orang yang bilang bahwa Liverpool lawannya gampang, cuma Benfica gitu kan. Tapi jangan lupa Benfica ini di fase grup mereka mengalahkan Barcelona. Kemudian di babak 16 kan, di babak 16 besar mengalahkan Ajax yang juga pemimpin Liga Belanda gitu loh. Jadi Benfica ini boleh dibilang kuda hitam lah. Tidak boleh dianggap remeh. Sementara Liverpool kita tahu sendiri, Liverpool ini kan performanya sedang nanjak juga. Mereka di Liga Inggris sedang bersaing ketat dengan Manchester City untuk memperebutkan juara. Mereka juga punya lini depan yang menakutkan, Salah, Mane, Firmino, Jota, bahkan sekarang Luis Diaz gitu kan. Jadi Liverpool ini lebih diunggulkan, tapi tetap mereka tidak boleh menganggap remeh Benfica ya teman-teman. Sama juga di laga berikutnya antara Villarreal dan Bayern Munchen. Banyak orang yang menganggap, pasti Munchen menang mudah nih, pasti Munchen ngebantai nih. Belum tentu teman-teman, karena apa? Villarreal di babak grup juga menyulitkan MU. Kemudian di babak 16 besar secara mengejutkan menyingkirkan Juventus dengan agregat 4-1. Mereka mempermalukan Juve di kandangnya dengan skor 3-0. Ini bukan tim kaleng-kaleng ya teman-teman. Ini bisa menjadi ancaman bagi Bayern Munchen, meskipun secara permainan Munchen ini stabil ya teman-teman. Mereka punya Robert Lewandowski yang sangat produktif. Mereka juga punya Thomas Muller yang selalu memberikan assist yang bagus. Penguasaan bolanya, variasi serangannya bagus. Jadi menurut saya tetap Bayern Munchen lebih unggul, tapi Villarreal bisa saja memberi kejutan. Nah, skenarionya jika sesuai dengan rencana ya, jika sesuai dengan prediksi, Man City nanti semifinal ketemu Madrid, Liverpool ketemu Bayern Munchen. Itu jika skenario ideal atau semifinal ideal lah orang-orang bilang. Tapi itu sih prediksinya. Tapi kan kita tidak pernah tahu. Siapa sangka kan nanti mungkin semifinal Benfica menghadapi Villarreal. Misalkan kita tidak pernah ada yang tahu, namanya sepak bola ya, di atas lapangan bukan di atas kertas gitu kan. Nah, itu menarik teman-teman. Kalau tidak salah awal April ya laga ini akan digelar. Laga pertama di tanggal 5, leg kedua di tanggal 12, dan sekarang tidak ada sistem goal away. Para klub atau para pemain lebih enjoy lah. Mungkin sekian dulu dari saya. Nantikan lagi di video-video berikutnya di Ulasan Bola. Salam olahraga.